Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja yang pertama yaitu tentang tujuan pendidikan. Manusia adalah makhluk yang terus berkembang baik secara jasmani maupun rohani. Perkembangan ini bukan sekedar proses alamiah, namun membutuhkan bimbingan dalam bentuk sebuah pendidikan. Menurut Lajeval, pendidikan merupakan proses pendewasaan seseorang baik pada jasmani maupun rohani, itu tentang mental, moral, sosial, dan emosional. Hal ini berarti bahwa pendidikan harus ada dalam setiap proses kehidupan, selama manusia berusaha untuk meningkatkan kehidupannya, baik dalam bentuk peningkatan dan pengembangan pengetahuan, kepribadian maupun keterampilannya, secara sadar atau tidak sadar. Maka selama itu pendidikan masih berjalan terus. Tujuan merupakan faktor utama yang hendak dituju. Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan itu adalah kedewasaan. Seseorang dikatakan telah mencapai kedewasaan apabila ia telah mampu bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan kaidah agama serta norma yang berlaku di masyarakat. Tujuan pendidikan dalam arti sempit adalah bimbingan yang diberikan orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Maknanya, tujuan pendidikan adalah rumusan tentang apa yang harus dicapai oleh anak-anak, dan tujuan ini merupakan arah bagi seluruh kegiatan pendidikan. Sedangkan tujuan pendidikan dalam arti luas adalah usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya sepanjang hayat. Adapun menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah penguasaan diri, sebab disinilah pendidikan memanusiakan manusia atau humanisasi. Penguasaan diri merupakan langkah yang dituju untuk tercapainya pendidikan yang memanusiakan manusia. Ketika peserta didik mampu untuk menentukan sikapnya, dengan demikian akan tumbuh sikap yang mandiri dan dewasa. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu bagian B, batas-batas pendidikan. Lingkungan dan sarana pendidikan merupakan sumber yang dapat menentukan mutu dan berlangsungnya usaha pendidikan. Lingkungan dan sarana yang tidak memadai akan menghambat berlangsungnya proses pendidikan. Di sini pendidik harus lebih kreatif dengan memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber proses pembelajaran. Tanggapan Islam terhadap batas-batas pendidikan, pada dasarnya batas-batas pendidikan itu menurut Islam mengarah pada maksud pembatasan nyata dari pendidikan dalam jangka waktu tertentu. Apakah pendidikan itu seumur hidup atau hanya pada waktu tertentu saja? Dalam peribahasa kita mengenal istilah long life education atau pendidikan sepanjang hidup. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, artinya tuntutlah ilmu itu sejak buayan hingga ke liang lahat. Hadis riwayat Ibnu Abdul Barri. Hadis di atas secara eksplisit adalah perintah kepada seluruh umat Islam untuk menuntut ilmu pengetahuan sejak dini sampai ajal hendak menjemput. Secara implisit, hadis tersebut dipahami bahwa pendidikan tidak mengenal batas usia. Dengan kata lain, bahwa proses pendidikan berlangsung sepanjang hidup manusia. Itulah penjelasan dari saya pada poin kedua. Selanjutnya teman saya akan membahas lagi penjelasan dari poin ketiga. C. Keharusan dan kemungkinan dalam pendidikan. 1. Keharusan dalam pendidikan. Sejak lahir, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Nah, adapun beberapa faktor yang paling berpengaruh terhadap kehidupan dari seorang anak, yaitu adalah kedua orang tua. Nah, di sisi lain, ada beberapa faktor yang juga mempengaruhi kehidupan dari seorang anak, yaitu dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan sosial. Nah, dapat dibayangkan seandainya anak tersebut ketika dilahirkan itu dibiarkan begitu saja tanpa sentuhan apapun dari kedua orang tua,
dengan mengabaikan kekuasaan Tuhan, maka kematianlah yang akan menghampiri anak tersebut. Nah, maka dari keterbatasan kemampuan anak itulah yang menyebabkan ia perlu mendapatkan yang namanya sebuah pendidikan. Nah, adapun keharusan manusia untuk mendapatkan pendidikan karena beberapa faktor. Yang pertama itu setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan tak berdaya. Nah, dalam masa pendidikan manusia memerlukan waktu yang lama karena di samping manusia harus mempertahankan bekal dan berkaitan dengan hidup dalam arti lahir, ia juga harus memiliki bekal yang berkaitan dengan moral, memiliki pengetahuan dan keterampilan lainnya. Serta membentuk sikap dan tingkah laku sehingga lambat laun dapat berdiri sendiri dan semuanya itu memerlukan waktu yang cukup lama. Bagian yang kedua yaitu manusia lahir tidak langsung menjadi dewasa. Nah, untuk sampai pada kedewasaan yang merupakan tujuan dalam pendidikan dalam arti khusus memerlukan waktu yang lama. Karena manusia lahir dalam keadaan tak berdaya, maka manusia membutuhkan yang namanya interaksi dengan sesamanya, baik interaksi dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Nah, kemudian faktor yang ketiga yaitu setiap manusia itu mempunyai yang namanya insting. Nah, insting ini merupakan suatu pengetahuan yang datang dengan sendirinya atau bawaan lahir, yang dimana ia merupakan modal pokok kemampuan manusia, sehingga manusia dapat mempertahankan hidup dan mengembangkan hidupnya. Yang kedua, kemungkinan pendidikan. Manusia di satu pihak telah mempunyai pembawaan sejak lahir dan berada dalam lingkungan tertentu di pihak lain, proses perkembangan hidup berikutnya. Ki Hajar Dewantara menyebut pembawaan sebagai dasar dan lingkungan sebagai ajar, atau dalam bahasa Inggrisnya, pembawaan dinamakan nurture dan lingkungan disebut nurture. Teori empirisme berasal dari kata empiri yang berarti pengalaman. Teori ini berpendapat bahwa faktor lingkungan, terutama lingkungan pendidikan, sangat berpengaruh bahkan menentukan terhadap perkembangan manusia. John Locke, dia menyatakan bahwa manusia sejak dengan jiwa kosong dan jiwa ini terisi oleh ide-ide atau pengertian karena pengaruh luar melalui proses psikologis, sensasi, dan refleksi. Teori konvergensi. Secara kata, konvergensi berasal dari kata perkataan konvergen, artinya bertemu pada satu titik. Dalam pendidikan, konvergensi berarti bertemunya bakat dan pengaruh lingkungan, sehingga apa yang terjadi pada anak harus dipandang sebagai hasil dari kedua faktor tersebut. Itulah beberapa pembahasan dari kelompok 3, yaitu materi tujuan dan batas kemungkinan pendidikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-temanku sekalian. Maka dari itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.